Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali bisa menghadiri salah satu di antara majelis ilmu yang pada saat ini bertempat di Masjid Thariqul Huda di Keranggan. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Roja Lampung dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Judul pengajian kita malam hari ini adalah Dulu Kita Juga Gitu. Itu judul pengajian kita hari ini. Dulu Kita Juga Gitu. Apa itu artinya? Dulu, masa nggak tahu dulu? Kita tahu, juga tahu, gitu. Sudah tahu semuanya kan? Saya kan nggak pakai bahasa Banyumas. Di antara nama-nama Allah yang mulia, ada salah satu nama yang kalau diterjemahkan biasanya yang maha lembut. Apa kira-kira? Al-Latif. Apa? Al-Latif. Nama Allah yang mulia ini di dalam Al-Quran sering sekali digandengkan dengan nama Allah yang lainnya. Ada yang tahu? Apa? Al-Khabir. Apa? Al-Khabir. Contohnya di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 103. Dalam surat Al-An'am ayat 103 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Yang artinya la tudrikuhul absar, Allah itu tidak terjangkau oleh penglihatan manusia. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjangkau seluruh penglihatan manusia. Wa huwal latiful khabir, dan sungguh Allah itu maha lembut lagi maha teliti.
Apa arti dari Al-Latif? Kalau dikatakan terjemahannya yang maha lembut. Maha lembut apanya? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa Al-Latif itu maknanya ada dua. Yang pertama mirip dengan Al-Khabir. Makanya sering digandeng sama Al-Khabir. Makna yang pertama mirip dengan Al-Khabir. Apa artinya? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui sesuatu yang sifatnya lembut, yang sifatnya kecil, yang sifatnya rahasia, yang sifatnya tersembunyi. Itu makna dari Al-Latif, maha lembut. Jadi yang lembut-lembut, yang halus-halus, yang kecil-kecil, yang tersembunyi, yang gak kelihatan, Allah tahu. Kalau yang kecil-kecil aja tahu, apalagi yang gede, kira-kira kayak gitu. Nah, yang lembut-lembut aja tahu, apalagi yang kasar. Nah, yang rahasia aja tahu, apalagi yang gak rahasia. Nah, yang transparan, itu semuanya Allah tahu. Ini makna yang pertama. Makna dari Al-Latif adalah mirip dengan apa? Al-Khabir. Makna yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada para hamba-hambanya dengan kebaikan-kebaikan yang sering hambanya tidak sadar. Saking lembutnya nikmat tersebut. Ini makna yang keberapa? Yang kedua. Ini makna yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Latif artinya adalah Allah Azza wa Jal memberikan rahmat, kenikmatan, pemberian, karunia kepada para hambanya. Saking lembutnya, saking halusnya, sampai banyak di antara hamba itu tidak sadar bahwa itulah nikmat. Kalau kita bicara tentang kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada habisnya. Karena kelembutan Allah itulah lautan yang tidak ada tepinya, luas sekali. Saya akan bawakan malam ini dua contoh kelembutan Allah. Yang pertama masalah rizki, yang kedua masalah hidayah. Yang pertama masalah rizki, yang kedua masalah hidayah. Rizki, Allah memberikan rizki kepada kita berdasarkan permintaan kita atau berdasarkan kehendak Allah kepada kita. Yang mana coba? Kehendak Allah atau permintaan kita? Kehendak Allah. Mau contoh buktinya? Contoh buktinya, di sini ada nggak yang pernah minta jadi orang miskin? Anak tanya nih serius, pernah nggak ada yang beda Allah jadikanlah saya orang miskin? Ada nggak? Nggak ada. Berarti di sini kaya semua. Itu contohnya. Banyak di antara kita minta harta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang kita minta. Pernah nggak antum minta, ya Allah kasihlah saya rezeki yang dikit? Ada nggak? Nggak ada. Rata-rata rezeki yang banyak, barokah dan seterusnya. Akan tetapi subhanallah, dengan kelembutannya Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada kita bukan berdasarkan keinginan kita. Akan tetapi Allah memberikan rezeki kepada kita berdasarkan kehendak Allah yang Allah tahu bahwa ini lebih baik buat kita. Tidak setiap apa yang kita minta itu baik. Contoh, ada orang dari dulu minta supaya jadi orang kaya, tapi subhanallah dari mbahnya, dari buyutnya, dari atasnya buyut apa? Mbahnya buyut. Ya. Subhanallah dari dulu sampai sekarang masih miskin juga. Padahal dari dulu udah minta. Mungkin Allah tahu. Dan bahkan Allah tahu bahwa orang ini bisa jadi kalau misalnya dikasih kekayaan, khawatirnya orang ini malah jadi gak bersyukur, jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dikasih kekayaan, setiap hari sibuk ngitung receh sampai gak sempat pergi kemana? Masjid. Akhirnya dikasih sama Allah recehnya dikit, ngitungnya dikit terus ke masjid. Ada sebagian orang emang cocoknya jadi orang miskin. Tapi ada sebagian orang cocoknya jadi orang kaya. Karena orang ini kalau jadi orang miskin bisa murtad.
Makanya ketika Allah bercerita tentang sifatnya ini, tentang latifnya Allah, di dalam surat Asy-Syura ayat 19, Allah berfirman, Allahu latifun bi'ibadihi. Allah itu maha lembut kepada para hambanya. Setelah itu memberikan contoh bentuk kelembutan Allah apa? Yarzuqu may yasha. Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Bukan berdasarkan keinginan kita. Makanya ketika kita mendapatkan rezeki, berapapun yang diberikan oleh Allah, kalau kita menghadirkan perasaan bahwa Allah itu latif, maka kita akan tenang menghadapi hidup ini. Dikasih hari ini rezeki 50.000, kita ngucap Alhamdulillah. Besok dikasih 70.000, kita ngucap Alhamdulillah. Besoknya dapat 100.000, Alhamdulillah. Besoknya 5.000. Gimana? Alhamdulillah. Hah? Kita harus husnudzon. Harus husnudzon, berbaik sangka sama Allah. Ini contoh yang pertama, masalah rizki. Yang kedua masalah apa? Hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelembutannya membagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak melihat sukunya apa, warna kulitnya apa, kastanya apa, tidak dilihat apakah dia tamatan SD atau SMP atau SMA atau doktor. Allah subhanahu wa ta'ala membagi hidayah, terserah Allah. Itu domainnya Allah azza wa jalla dalam tanda kutip. Kita hanya bisa meminta, kita hanya bisa memohon. Dan kita berharap semoga yang hadir di sini semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan karunia hidayah. Sekarang, pernahkah kita berpikir apa kelebihan kita sehingga kita mendapatkan hidayah? Apa kelebihan kita dibandingkan orang-orang yang lain-lain sehingga kita dipilih oleh Allah dapat hidayah? Apakah karena kita berusaha sekuat tenaga untuk mencari hidayah? Ada di antara kita dapat hidayah lewat gitu, ada radio, lewat gitu saja. Bukan dengan tujuan pengen mencari hidayah, nggak seperti Salman Al-Farisi yang mendapatkan hidayah dengan perjuangan yang luar biasa sehingga layak Salman mendapatkan hidayah. Melakukan perjalanan dari satu negara ke negara yang lainnya. Kalau kita baca sejarahnya, Salman mencari hidayah mulai dari agama awalnya apa? Majusi, pindah ke Nasrani sampai menjadi seorang muslim. Perjalanan dari mana itu? Dari Persia. Persia sekarang itu Iran, ya. Iran dan sekitarnya. Dari Persia pindah ke Syam, ya. Yang sekarang Suriah, ya, dan sekelilingnya. Dari Persia dia pindah ke Syam untuk mencari hidayah tersebut. Dari Syam dia berpindah ke Mosul, ke Irak. Dari Irak dia berpindah ke Nasibin Aljazair, Afrika. Dari situ dia lari ke Amuria di Romawi. Sampai akhirnya dia sampai ke Madinah. Lihat. Perjalanan luar biasa Salman Al-Farisi untuk mencari hidayah. Layak seandainya Salman ini dapat hidayah. Nah kita. Kelayakan kita untuk mendapat hidayah dari sisi mana? Apakah pencarian kita sudah seperti Salman? Ini yang pertama. Kemudian apa jasa kita kepada Islam sehingga kita layak untuk mendapatkan hidayah? Abu Bakar radhiyallahu anhu pantas untuk mendapatkan hidayah karena seluruh apa yang dia miliki, jiwanya, raganya, hartanya, keluarganya, waktunya, tenaganya, pikirannya, semuanya dia korbankan untuk agama Islam. Layak Abu Bakar mendapatkan hidayah. Suatu saat Umar radhiyallahu anhu berkata, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Mungkin pernah ada yang dengar kisah ini. Ya, masalah apa ini? Masalah sedekah. Ya.
Karena selama ini Umar merasa nggak pernah ngalahin Abu Bakar. Suatu saat ada panggilan untuk berinfak, untuk jihad atau untuk yang lainnya, intinya untuk berinfak. Akhirnya akhirnya Umar menyisihkan berapa? Separuh dari hartanya. Dibawa kepada Nabi SAW dengan asumsi pokoknya hari ini Abu Bakar kalah. Lewat sudah Abu Bakar. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa seluruh hartanya. Umar cuma bawa setengahnya. Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Ditanya sama Rasulullah SAW, "Wa madza tarakta li ahlika ya Abu Bakr?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Kata beliau, "Taraktu lahumullah wa rasulah." Aku titipkan keluargaku sama Allah dan Rasulnya wahai Rasul. Lihat, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkorban untuk Islam sedemikian rupa sehingga layak untuk mendapatkan hidayah. Nah kita, apa kelebihan yang kita miliki sehingga kita layak mendapatkan hidayah? Jasa kitakah yang besar? Usaha kitakah yang maksimal? Terus kita dapat hidayah dari mana Ustaz? Semata-mata karena kelembutan dari Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang lebih kaya dari kita. Banyak orang yang EQ-nya lebih tinggi. Banyak yang lebih engkel otaknya dibanding kita. Banyak yang lebih sehat fisiknya. Banyak yang rumahnya lebih dekat ke masjid dibandingkan kita. Banyak yang lahir dari keluarga yang soleh-solehah. Akan tetapi subhanallah, Allah pilih kita untuk mendapatkan hidayah ini semata-mata karena kelembutan dari Allah Azza wa Jalla. Dari sini berarti kita menyadari bahwa hidayah yang kita pegang ini adalah merupakan karunia semata-mata dari Allah. Yang namanya karunia supaya awet harus disyukuri. Namanya nikmat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Supaya kita nikmat ini, yaitu hidayah, bisa tetap bertahan, caranya harus disyukuri. Bagaimana mensyukurinya? Minimal dengan dua cara. Yang pertama itu hidayah harus dirawat. Harus diapa? Rawat. Hidayah yang kita miliki ini harus dirawat. Karena kalau nggak dirawat bisa hilang. Siapa yang menjamin kalau kita akan dalam kondisi seperti ini sampai kita meninggal dunia? Nggak ada yang jamin. Banyak di antara kita terlalu pede. Sudah ngaji 10 tahun. Masa udah ngaji 10 tahun nggak masuk surga? Terlalu pede ini namanya. Nggak ada yang menjamin kita sampai akhir wafat. Sampai wafat kita tetap istiqomah di atas jalan sunnah. Nggak ada yang jamin. Nabi SAW menggambarkan bagaimana dahsyatnya fitnah. Bagaimana dahsyatnya godaan membuat seorang bisa meninggalkan hidayah. Kata Nabi SAW, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim." Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian untuk beramal. Cepat-cepatlah kalian untuk beramal. Ini motivasi dari Nabi SAW. Jadi kalau ada pengajian, cepat-cepat datang. Jangan sampai di awal-awal saja, ketika awal-awal ngaji, Masya Allah, di mana aja datangi. Begitu sudah lama merasa sudah agak pinter. Sudah merasa agak pinter, akhirnya ngajinya agak telat. Pertama telat dulu, nanti lama-lama pakai radio. Lama-lama nggak dengerin sama sekali. Hati-hati. Nabi SAW mengatakan, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian untuk beramal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Sebelum datang kepada kalian fitnah-fitnah, godaan-godaan yang saking tebalnya seperti lipatan-lipatan malam yang gelap gulita. Apa efek dari fitnah tersebut? Kata Nabi SAW, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Akan ada orang-orang di masa itu pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah murtad. Bukan meninggalkan sunnah. Sampai apa? Murtad.
Kalau meninggalkan sunnah kan mungkin masih muslim ya, masih sholat, cuman sudah nggak menjaga penampilan lagi, sudah melakukan perbuatan maksiat lagi. Enggak, Nabi SAW mengatakan bukan hanya meninggalkan sunnah, tapi bisa murtad dari agamanya. Paginya masih mukmin, sorenya udah murtad. Kebalikannya kata Nabi SAW, wa yusbihu wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan ada pula orang-orang yang sore harinya masih mukmin, pagi harinya akan kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya dengan remeh-temeh dunia. Hadis riwayat Muslim. Ini yang pertama. Apa? Merawat hidayah. Yang kedua, menularkan kepada orang lain. Yang kedua, menularkan kepada orang lain. Jadi seorang muslim ketika dia sudah mendapatkan hidayah, dia harus punya cita-cita. Dia harus punya tekad yang bulat bagaimana caranya supaya teman-teman saya, saudara-saudara saya, bagaimana tetangga saya, bagaimana bapak ibu saya, bagaimana anak saya, bagaimana istri saya merasakan seperti apa yang saya rasakan. Nikmat nggak dapat hidayah? Nikmat nggak? Nikmat. Kita kalau sudah merasakan nikmat, kita harus punya keinginan orang lain merasakan seperti apa yang kita rasakan. Kalau kita nggak punya keinginan seperti itu, belum beriman. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum. Kalian tidak akan dianggap beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan dianggap beriman sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Kebaikan sifatnya duniawi atau sifatnya ukhrawi. Contoh yang sifatnya duniawi, kita contoh yang duniawi dulu. Antum jualan herbal. Jualan herbal. Laris luar biasa. Akhirnya tetangga sama-sama sudah ngaji, wah ini kayaknya peluang bisnis, bikin warung herbal di samping Anda persis. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Jujur aja, kira-kira kalau antum mengalami perasaannya gimana? Seneng? Mangkel? Antum sempat gak kalau kayak gitu, ya Allah mudah-mudahan ini gak laris. Anda gak perasaan kayak gitu? Kira-kira kalau tetangga itu laris, bahkan lebih laris dari kita, sedih gak? Nah itu berarti belum beriman. Belum beriman. Anak serius ini. Iya gak bercanda nah. 2 rius. Nabi SAW mengatakan kita tidak akan beriman kalau belum mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Kebaikan itu contohnya di sini laris. Kita senang laris. Kalau kita senang laris berarti kita harus senang tetangga kita juga laris. Itu baru beriman. Sulit Ustaz ya? Emang. Makanya surga itu diliputi dengan hal-hal yang gak enak. Huffatil jannatu bil makarih. Ya. Itu gak ada kamusnya di dalam ilmu bisnis yang dari barat tuh gak ada kamus kayak gitu. Yang ada di barat bagaimana menjatuhkan, gak ada. Ini adanya di dalam ilmu bisnis muslim aja. Ya. Bahkan kalau perlu kita doain. Ya. Kita doain supaya tetangganya laris. Pernah nggak ya kira-kira kayak gitu ya? Atau nggak usah toko herbal lah, mungkin terlalu gede, kita jualan gorengan misalnya ya. Jualan gorengan di depan sekolah. Larisnya luar biasa. Besoknya ada orang jualan yang sama. Akhirnya kan terbagi tuh. Ya, biasanya semuanya beli sama kita, akhirnya terbagi menjadi 2, sebagian kepada kita. Pernah nggak kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan tetangga saya laris. Pernah nggak? Kayaknya sulit tuh. Mungkin bisa dikatakan mustahil ya. Atau hampir mustahil lah katakanlah. Padahal Nabi SAW mengatakan, siapapun muslim yang mendoakan saudaranya
bidhahril ghaib, tanpa sepengetahuan, maka malaikat akan mengatakan walaka bimithlin, dan engkau pun akan mendapatkan yang sama seperti apa yang kau doakan. Jadi kalau kita punya tetangga, dia jualan sama kayak kita doakan, ya Allah mudah-mudahan laris, ya Allah mudah-mudahan laris. Malaikat mengatakan sama-sama, ente juga. Berarti kalau kita doain, ya Allah mudah-mudahan bangkrut, mudah-mudahan bangkrut. Malaikat sama aja ente. Bangkrut dua-duanya, coba enakan mana? Maju dua-duanya atau bangkrut dua-duanya? Maju dua-duanya. Nyari paku di sini nggak ada, tinggal nyari di toko besi satunya, kan enak. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan dianggap beriman sampai mencintai kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Itu contoh yang sifatnya duniawi. Yang sifatnya ukhrawi, hidayah. Kita sudah merasakan hidayah, nikmat rasanya, indah, baik, enak. Kita harus punya cita-cita, harus punya azam, harus punya tekad bulat bagaimana supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita merasakan nikmat yang seperti kita rasakan. Itulah cara supaya hidayah itu tetap langgeng. Makanya seharusnya mulai dari sekarang kita berpikir bagaimana supaya hidayah ini tertular pada orang lain. Sejauh mana kita mengingatkan orang tentang sholat, sejauh mana kita mengingatkan orang tentang akidah, sejauh mana kita mengingatkan orang tentang adab, sejauh mana kita sudah berusaha untuk melakukan itu semua. Saya pernah diceritai ada seorang yang dapat hidayah gitu, kemudian dia betul-betul meresapi makna hadis riwayat Bukhari tadi, ya. Akhirnya begitu dia sholat, dia pikir ini kok saya sholat kok sendirian terus, ya. Kalaupun bertambah ya paling jadi kesebelasan, ya, jadi cuma imam sama makmum saja. Dia pikir kenapa ini orang-orang pada nggak ke masjid, kenapa nggak pada sholat. Akhirnya dia survei, dia melakukan sensus di kampungnya itu, kenapa nggak sholat, kenapa nggak sholat, datangi satu-satu, kenapa nggak sholat Pak, kenapa nggak sholat Bu, tanya macam-macam alasannya. Ternyata di antara yang mengatakan tidak sholat itu ada yang alasannya nggak punya mukena dan nggak punya sarung. Itu alasannya. Akhirnya dia survei, dia data, dia sensus dari penduduk kampung ini yang belum sholat karena belum punya mukena dan sarung ada sekitar sekian orang. Besoknya dia pergi ke pasar, dia beli apa? Sarung. Dia beli mukena. Datangi, ini Pak ya. Kemarin kan alasannya nggak punya sarung, ini dikasih sarung. Ya entah dia nanti mau pakai selimut atau mau pakai apa, yang penting dia sudah dikasih sarung. Pelan-pelan dia dakwahi orang-orang itu sampai akhirnya masjid yang awalnya sepi menjadi ramai. Usaha. Ya. Harus ada di antara kita, bahkan seluruh dari kita memiliki keinginan kuat bagaimana supaya rizki berupa hidayah yang kita dapatkan ini bisa dinikmati oleh orang lain. Apa hubungannya Ustadz sama judul pengajian kita? Dulu kita juga gitu. Judul pengajian ini erat kaitannya dengan cara untuk menularkan hidayah kepada orang lain. Dan judul saya ini saya ambil dari ayat Al-Quran. Ada yang tahu? Surat apa kira-kira? Masa nggak pernah baca Al-Quran nemu dulu kita gitu? Silahkan nanti pulang buka surat An-Nisa ayat 94. Surat apa? An-Nisa ayat 94. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Azza wa Jalla, "Kadzalika kuntum min qablu." Begitulah kalian dahulu. Begitulah kalian dahulu. Dulu kalian juga gitu.
Kadzalika kuntum min qablu. Kalian dulu juga seperti itu. Famannallahu 'alaikum. Kemudian Allah memberikan nikmat hidayah kepada kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan kaum mukminin bahwa kalian dapat hidayah itu sekarang. Dulu kalian belum dapat. Kalian dulu kayak mereka orang-orang musyrikin. Apa fungsinya, Ustaz? Apa manfaatnya kita membayangkan masa-masa sebelum mendapatkan hidayah? Apa gunanya, Ustaz? Oh, banyak gunanya. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ya, di antara manfaat kita mengingat masa-masa sebelum mendapatkan hidayah, kata beliau, adalah supaya kita bisa lebih bersabar ketika mendakwahi orang lain. Ketika kita akan mendakwahi orang lain, ya, yang mungkin didakwahi sehari, 2 hari, 3 hari sulit, maka kita katakan kita dulu juga gitu. Nah, kalau kita menghadirkan perasaan ini, maka kita akan lebih sabar di dalam menghadapi orang-orang yang sulit untuk didakwahi. Kenapa harus sabar? Karena hidayah itu biasanya pakai proses. Hidayah itu biasanya datang secara bertahap. Anak tanya sama antum, antum dulu kenal gini proses nggak? Proses nggak? Proses kan? Apa antum tahu-tahu langsung, oh, apa namanya? Satria baja hitam apa itu? Berubah. Apa langsung kayak gitu? Hah? Anak pikir enggak, ujuk-ujuk antum. Awalnya pakai levis yang apa? Ketat gitu. Antum ujuk-ujuk langsung ganti gitu. Hadir pengajian sekali langsung ganti. Kita pakai proses. Pertama akidah. Akidah kita bisa berubah, bisa meyakini akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, meninggalkan keyakinan kita yang begitu lama. Bahkan mungkin ada di antara jamaah sekalian atau di antara para hadirin atau pendengar yang dahulunya dukun. Belasan tahun menjadi dukun. Ya. Bagaimana belasan tahun dahulu menjadi dukun bisa dia tinggalkan, sekarang malah berusaha menjauhkan orang dari dukun. Padahal dulunya dukun. Dulu kita juga gitu maksudnya. Bukan kita, bukan anak, alhamdulillah nggak pernah jadi dukun. Artinya, Anda juga mendapatkan hidayah pakai proses. Anda baru mengenal sunnah ketika masuk ke Madinah. Sebelumnya lama mondok, ya. Kemudian ketika kecil juga suka belajar sama walidi sama abi rahimahullah, juga punya pondok. Akan tetapi baru mengenal, mengetahui tentang sunnah. Oh begini toh akidah yang diajarkan Rasulullah SAW. Oh begini toh sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Kapan? Ketika di Madinah. Proses. Itu pun juga nggak langsung simsalabim, nggak langsung berubah, enggak. Jadi ketika kita menghadirkan perasaan bahwa kita pernah mengalami masa-masa seperti itu, maka kita akan lebih bersabar lagi untuk menerima adanya proses sebuah perubahan. Jadi gak mungkin kita ajak orang sekali, 2 kali seperti membalik telapak tangan. Ayo berubah dong. Seperti biasanya nih, yang gitu-gitu biasanya yang awal-awal ngaji. Yang lagi apa? Lagi semangatnya 4-5. Pulang-pulang langsung. Ini apa nih? Taplak kok jadi kerudung. Kepada kakaknya, kepada istrinya. Pokoknya langsung tek gini. Bapaknya, mana Pak? Sini Pak, celananya tak potongi semuanya. Proses. Segala sesuatu butuh proses. Ya. Masalah proses ini banyak contohnya. Di antaranya adalah tentang ayat diturunkannya pengharaman apa? Khamr. Apakah ayat pengharaman khamr ujuk-ujuk langsung haram? Enggak. Pertama kali bahkan Allah mengatakan bahwasanya khamr itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Pertama kali diajak berpikir bahwa khamr ini ada mudaratnya. Jadi ente harus pikirin, ente merasakan nikmat, apa manfaatnya khamr? Apa manfaat khamr?
Allah mengatakan khamr itu ada manfaat, ada madarat. Ada bahaya, ada manfaat. Manfaatnya apa? Apa? Menghangatkan tubuh. Ya, konon menghangatkan tubuh. Jadi habis minum itu rasanya hangat gitu. Ya, jadi ada manfaatnya dikatakan oleh Allah. Allah katakan ada manfaatnya, tapi juga ada madaratnya. Kemudian setelah itu bertahap, ya, dikatakan bahwa oh ternyata ada manfaatnya madaratnya, tapi madaratnya lebih gede, lebih besar. Kalau orang udah mikir gitu, oh iya manfaatnya lebih besar. Pelan-pelan. Setelah itu kemudian dikatakan kalau kalian habis minum khamr gak boleh deket-deket ke masjid. Ya. Berarti kan kalau kayak gitu kan jadinya terbatas tuh minumnya. Ya. Jadi kira-kira minumnya cuma habis isya atau habis subuh. Iya kan? Karena kalau habis isya itu kan waktunya agak panjang untuk menghilangkan mabuknya itu. Ya, habis subuh juga agak panjang. Berarti setelah itu yang biasanya minum khamrnya 5 kali sehari kayak waktu sholat, nah, berkurang. Jadinya cuma 2 kali. Nah, pada zuhur nggak mungkin. Nah, bentar lagi asar. Habis asar nggak mungkin. Bentar lagi maghrib. Habis maghrib apalagi bentar lagi isya. Akhirnya dibatasi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah kayak gitu sudah mulai terlatih, akhirnya diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena pernah ada cerita seorang sahabat yang minum bukan pada waktunya. Ya, bukan pada waktu yang diperbolehkan. Jadi dekat-dekat sholat dia minum, akhirnya dia baca surat Al-Kafirun gak selesai-selesai. badbud gak selesai-selesai ya. Karena itu kan kebalik-baliknya. Kadang-kadang kita aja yang gak minum khamr aja kadang-kadang kebalik-balik. Apalagi yang minum khamr. Akhirnya diharamkan total. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu. Itu adalah merupakan kotoran. Ya. Dan itu termasuk dari godaan syaitan. Maka jauhilah itu khamr. Dan subhanallah, lihat bagaimana efeknya para sahabat Nabi SAW yang saat itu diceritakan sedang asyik minum khamr, ya, di kebun itu. Jadi lagi asyik minum khamr di kebun. Tahu-tahu ada utusan Nabi SAW yang mengatakan ala innal khamra qad hurrim. Ketahuilah bahwasannya barusan turun wahyu, khamr hukumnya haram. Apa yang mereka lakukan? Ya, yang masih ada di gelas ditumpahin, yang masih ada di mulut tinggal digelek, tinggal ditelan, dimuntahkan. Mana ada ketaatan seperti itu kalau tidak melalui proses. Itu namanya perubahan yang sifatnya damai. Ya, jadi pelan, nggak pakai pentungan, ya, nggak pakai pecah-pecahan. Mereka sendiri yang pecah. Makanya diceritakan pada saat itu lorong-lorong yang ada di kota Madinah becek. Becek dengan apa? Bertong-tong khamr yang masih tersisa di dalam rumah mereka. Gak usah disuruh, gak usah dipaksa, gak usah digerebek, gak usah disweeping. Mereka sendiri yang menumpahkan itu khamr di jalan-jalan. Lihat bagaimana mereka bisa taat seperti itu. Pertama karena ketakwaan yang tinggi tentu. Yang kedua karena mereka mendapatkan wahyu itu berdasarkan proses. Ada tahapan-tahapan. Jadi ketika kita menghadapi orang, kenapa nggak berubah-berubah? Kenapa pakaiannya masih gitu? Ya, ibu-ibu kadang-kadang juga kayak gitu kan. Awal-awalnya kan, ya Allah, masa kok baju kayak gitu sih? Masa hitam semuanya? Ya. Awalnya ketika pakai baju, ya Allah ini kok bajunya kedombrang-dombrang. Apa kedombrang-dombrang? Oh, ini kok kayak apa sih ya? Kedodoran ya. Proses pelan-pelan, dinasehati. Orang tua juga sama seperti itu, dinasehati. Suatu hari pernah didatangi oleh seorang pemuda yang berkata kepada Harun,
wahai Harun, saya akan menasehati kamu. Akan tetapi siap-siaplah engkau, saya akan menasehati kamu dengan bahasa yang keras, dengan bahasa yang kasar. Begitu dimuqaddimai dengan ucapan seperti itu, langsung Harun mengatakan, maaf, saya nggak mau dengar. Maaf, saya nggak mau dengar. Pemuda itu tersinggung, gimana kamu? Masa dinasehati nggak mau? Iya, tapi kan kamu pakai cara yang kasar. Terus kenapa kalau pakai cara yang kasar? Iya, saya nggak mau dengar. Kenapa? Karena saya nggak lebih jahat dibandingkan Fir'aun, dan ente nggak lebih soleh dibandingkan Nabi Musa. Loh, terus emang kenapa? Ente nggak lebih soleh dibandingkan Nabi Musa, dan saya nggak lebih jahat dibandingkan Fir'aun. Fir'aun yang sedemikian jahat, Musa yang sedemikian soleh. Ketika Musa diutus oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun, apa pesannya? Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, dan satunya lagi Nabi siapa? Nabi Harun. Wahai Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah ucapan yang lembut kepada Fir'aun. Lihat, Allah tahu nggak kalau Fir'aun itu bakalan mati dalam keadaan kafir? Tahu nggak Allah? Tahu. Berarti kan kalau gitu didakwahi nggak ada gunanya kan? Didakwahi nggak didakwahi bakalan mati kafir. Nah sekarang kita tahu nggak kalau teman kita itu mau mati kafir? Kita yakin nggak kalau kita mau mati mukmin? Kenapa kita keras sama saudara kita? Allah saja, Fir'aun saja, yang sudah jelas-jelas mati dalam keadaan kafir, yang dakwah itu nggak ada gunanya buat dia, tetap Allah berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun supaya menegur Fir'aun dengan cara yang lembut. Nah sekarang kita sama teman-teman kita, sama saudara, bahkan kadang-kadang sama orang tua kita sendiri, subhanallah. Ibu dan bapak kita yang sudah melahirkan kita, yang merawat kita dari kecil, kita nggak bisa lembut sama mereka berdua, keterlaluan. Ya. Kalau seandainya Fir'aun saja dilembuti, padahal dia akan mati kafir, dan dia punya jasa apa sama Musa? Loh, orang tua kita jasanya besar sekali sama kita. Emang orang tua kita ini lebih jahat daripada Fir'aun? Sehingga mereka berdua tidak layak untuk kita sikapi dengan cara yang lembut. Yang namanya sikap lembut itu akan membuat orang tertarik. Sebaliknya, sikap keras itu akan membuat orang lari, akan membuat orang menjauh. Sekaliber sahabat Nabi SAW. Sekarang tanya, kira-kira imannya sahabat sama kita gimana? Bainas samai was sumur. Ya, lebih dalam lagi, ya. Bukan bainas samai wal ard, bukan. Antara langit dan sumur, bukan antara langit dan bumi, bukan. Sahabat tingkat keimanannya sangat tinggi, kesiapan mereka untuk menerima hidayah sangat kuat. Itu pun kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Azza wa Jalla, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Seandainya engkau wahai Muhammad bersikap keras, bersikap kasar kepada para sahabat, niscaya mereka akan lari menjauh darimu. Siapa itu? Makanya kalau misalnya kita berdakwah, kemudian kita menemukan ternyata masyarakat malah semakin menjauh, jangan buru-buru menyalahkan masyarakat. Lebih baik kita introspeksi diri. Oh mungkin cara aneh yang kurang lembut. Oh mungkin cara ngomong aneh yang kurang bagus, yang kurang sopan.
Ya, masa sama orang yang lebih tua? Enggak mesti orang tua, kadang-kadang kita sama orang yang lebih tua sama kita. Ya hormatilah, hormati ketuaan dia itu dihormati gitu loh. Kalau orang Jawa kan ada namanya bahasa krama. Ya, ada krama inggil. Ya, nggak tahu di Betawi ada nggak tuh? Masa sama orang tua lu gue kan enggak kan ya? Enggak kan? Kalau sama orang tua apa? Babe, ya, nyak, ya. Ya ada lah, masa lu gue sama orang tua kan enggak mungkin, ya. Atau orang yang lebih tua dibandingkan kita, enggak mesti orang tua kita sendiri, orang yang lebih tua, ya, yang usianya di atas kita. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirana." Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Lihat, Nabi SAW mengatakan yang lebih tua. Gak mesti harus lebih berilmu. Lebih tua. Cuma beda usia saja. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia lahir duluan. Emang kelebihannya apa dia dibandingkan anak? Anak kan udah sampai SMA. Iya, ini sampai SMA. Dia udah sampai di atas SMA karena dia lahir duluan sebelum ente. Itu kelebihan dia. Kelebihan dia lahir itu berhak untuk kita sikapi, kita hormati. Kelembutan. Kalau dakwah nggak diterima, dicek. Oh mungkin cara saya yang kurang sopan. Oh mungkin cara saya yang kurang bijak. Oh mungkin saya nggak pernah senyum. Ya, barangkali kan ada di antara kita. Kalau di lingkungan itu nggak pernah senyum, kemana-mana lempeng aja. Ya, lempeng jaya. Kemana-mana lempeng aja. Seakan-akan kayak nggak ada orang kanan kirinya. Subhanallah. Mana praktek Nabi SAW? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum. Bayangkan. Senyum. Sedekah. Itu kan luar biasa. Senyum aja. Kita senyum. Senyum kan cuma menampakkan gigi aja. Jadi kayaknya itu gigi itu aurat gitu ya. Ya, harus ditutupi gitu ya. Jadi kemana-mana tuh ditutupi terus. Nggak boleh saat ini aurat. Senyum, ketemu sama orang, nyapa, assalamualaikum, mari bu, mari pak, ya. Sehingga orang itu kalau melihat kita adem, enak lihat kita. Ya, sebagaimana dulu mereka melihat wajah Nabi SAW langsung adem. Mereka langsung bisa melihat, oh ini wajahnya orang yang nggak pernah dusta. Ini wajahnya orang yang jujur. Lihat wajahnya udah tahu. Ya sekarang orang lihat wajah kita gimana? Nah, apa dia merasa adem, tenang gitu, sejuk, ya, teduh gitu, atau melihat wajah kita kayak nah, serem amat ini orang. Ngaji bukannya tambah santun malah tambah serem. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Jadi pengajian kita judulnya apa? Dulu kita juga gitu. Makanya jangan terlalu keras di dalam mendakwahi saudara-saudara kita, karena kita pernah mengalami kegelapan sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita saat ini. Inti dari pengajian kita adalah ketika kita merasakan masa-masa gelap dahulu, kemudian kita melihat saudara kita juga sekarang dalam masa kegelapan, maka kita berusaha untuk lebih lembut lagi, berusaha untuk lebih sabar lagi, karena sesungguhnya hidayah itu membutuhkan apa tadi? Membutuhkan proses. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sesi ini adalah sesi tanya jawab. Di antara ikhwah kalau ada yang mau bertanya silahkan. Insyaallah waktu kita sampai jam 8 biiznillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau misalnya ada orang punya utang dan belum dia lunasi, kemudian dia punya orang tua yang membutuhkan bantuan anaknya, mana yang didahulukan? Gitu. Dilihat kebutuhan orang tuanya, apakah kebutuhan yang mendesak atau tidak. Kalau kebutuhan orang tua bukan kebutuhan yang mendesak, contoh, ya pengen ngecat rumah, itu kan kebutuhan, tapi kan tidak mendesak. Ya. Atau contoh yang lain, pengen ganti pagar rumah, pengen diganti dengan desain yang baru. Sekarang kan zamannya zaman desain minimalis. Nah, pengen diganti. Kalau kebutuhan sifatnya seperti itu kan kebutuhan sekunder, maka bayar utang didahulukan. Akan tapi seandainya kebutuhannya mendesak, contoh untuk beli obat, seandainya obat ini tidak dibeli, maka akan berefek negatif, bahaya buat orang tua. Dan tidak ada anak lain yang bisa dimintai karena kondisi ekonominya juga pas-pasan, hanya satu-satunya kita yang mungkin dianggap punya harta berlebih, maka saat itu mungkin didahulukan orang tua dalam kondisi yang mendesak, sambil berusaha meminta maaf kepada orang yang kita hutangi, minta tenggat waktu karena ada kondisi seperti ini dan seperti itu. Jadi tidak mutlak mana yang didahulukan, melihat situasi dan kondisi. Ustadz, kalau kita punya pelanggan usaha kita dan kita ketahui dia itu dukun, untuk menasehati kita belum mampu, bagaimana cara yang baik? Cara yang baik, Anda berusaha untuk menjadikan pelanggan Anda seperti raja. Dan ini tentu konsep bisnis yang ma'ruf. Jadilah pelanggan sebagai raja, konsumen sebagai raja. Kenapa? Pertama, dia menguntungkan secara duniawi. Karena dia akan selalu pergi ke toko kita karena mendapatkan servis yang tidak didapatkan di toko yang lainnya. Dan juga menguntungkan secara ukhrawi. Dari mana keuntungannya? Keuntungannya dia akan memiliki kedekatan hubungan dengan kita. Karena akrab, sering beli, kemudian sering kita ramahi. Lama-lama ketika dia merasa nyaman dekat dengan kita, suatu saat dia akan membuka masalahnya. Yakin 100%, para dukun itu hidupnya nggak tenang. Jadi jangan antum pikir mereka itu hidupnya tenang, nyaman. Mereka dikejar-kejar setan, dikejar-kejar jin. Cuman kita nggak kelihatan, dia larinya tuh nggak kelihatan gitu loh. Cuman dia hidupnya nggak tenang, karena dia melihara setan, melihara jin, dan jin dan setannya itu selalu minta menuntut pajak, ya, setoran, ya, setorannya berupa sesajen dan lain-lainnya, amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Pasti dia hidupnya nggak tenang. Ketika dia melihat kita hidupnya tenang, maka suatu saat dia akan mengungkapkan isi hatinya kepada kita. Saya kok hidupnya nggak tenang. Nah itulah, ketika dia mulai kayak gitu, berarti kita mendapatkan apa? Celah untuk menasihati dia pelan-pelan. Dan menasihati itu nggak langsung. Ya, jadi anak kok hidupnya nggak tenang, makanya jangan jadi dukun. Bukan kayak gitu. Ya. Jadi walaupun dia sudah, itu kan celahnya baru terbuka apa? Dikit. Makanya pelan-pelan juga. Oh Masya Allah, coba deh baca Quran, coba deh sholat di masjid, coba deh hadir pengajian, coba deh dengerin radio. Modelnya kayak gitu, jadi nggak langsung to the point. Ya. Perhatikan kondisi psikologis dia. Ya. Karena bagaimanapun juga ketika kita langsung tembak kayak gitu, bisa jadi dia akan lari malah. Karena dia akan berpikir ini kan mata pencarian saya, kalau saya berhenti saya mau makan dari mana, itu kayak gitu kan. Akan tapi ketika dia proses mendapatkan hidayah, kita arahkan, coba dia dengerin radio ini. Saya punya beberapa jamaah pengajian, macam-macam profesinya, ya.
Di antaranya ada yang dokter, ada yang distributor sepatu, macam-macam lah. Jadi mereka praktekkan itu. Misalnya ada dokter datang pasien, dok saya kok ini gini. Setelah dikasih obat, wah itu mungkin kurang ngaji ya. Iya nih dok, sudah kalau memang belum bisa ngaji, coba dengerin tuh radio. Gelombangnya berapa dok? Ini gelombangnya. Kemudian besoknya lagi periksa lagi, iya dok enak ya radionya ya. Saya pengen ngaji di mana itu? Oh coba malam Kamis tuh di Masjid Agung hadir. Ya. Jadi kita ini berusaha untuk sinergi, ya, masing-masing dari kita memanfaatkan profesinya. Nah, saya ingat ada salah satu distributor sepatu, ya, dia punya teman kayak gitu. Dia punya teman yang sama juga. Jadi awalnya belum ngaji, belum apa sama sekali. Tapi karena akrab, ya, kalau dia butuh apa-apa diutangin, ya. Akhirnya suatu saat dia tertarik, punya hubungan batin. Ikut naik di mobil, ya, bareng-bareng sama pengajian itu, jamaah pengajian masukin flash disk isi pengajian. Kemudian sepanjang jalan itu sambil ngobrol sambil dengerin, ini kok pengajian enak banget ya. Boleh dong saya pinjam flash disknya. Isinya ada ratusan pengajian, bayangkan. Ya, kita minjem lisannya orang, nggak usah kita yang ngomong, kita minjem karena kita ilmunya terbatas, kita minjem di copy semuanya sama dia, dengerin, lama-lama dapat hidayah. Jadi ketika Anda punya pelanggan seperti ini, maka kalau Anda belum bisa menasihati, baikin saja, baikin, akan tiba saatnya dia akan terbuka. Ketika dia terbuka itu, maka sampaikan. Dan tentunya sambil diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana caranya membujuk orang tua yang suka ke dukun atau orang pintar yang katanya itu hanya syariat, supaya untuk menjelaskan bahwa itu adalah syirik? Pertama, perlu difahamkan terlebih dahulu kepada orang tua apa itu tauhid, apa itu akidah, yang menyembuhkan siapa, itu harus, ya. Karena kalau misalnya orang tua belum paham itu semua, maka nggak mungkin dia akan bisa menerima bahwa pergi ke dukun adalah syirik. Syirik dari mana? Gitu. Syiriknya itu di mana? Dia itu nggak paham. Kenapa? Karena dia belum paham bahwa ibadah ini hanya diperuntukkan kepada Allah. Dan beliau juga belum paham bahwa para dukun untuk melakukan praktek dia harus melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan agama. Di antaranya yang paling parah adalah melakukan kesyirikan. Nah, supaya sampai taraf ke sana, maka butuh proses yang panjang. Maka alhamdulillah di zaman kita ini, dengan adanya sarana-sarana informasi, sarana-sarana dakwah modern, radio, televisi, majalah dan sebagainya, itu sangat membantu sekali. Jadi ketika kita nggak bisa, lisan kita belum lancar untuk menjelaskan hal itu kepada orang tua, minimal kita setelkan radio. Dan ketika kita nyetel radio juga nggak usah kita ngomong sama orang tua, nih dengerin nih radio, nggak usah. Udah kayak gitu ngomongnya, nih kalau pengen pinter dengerin radio. Sama orang tua masa kayak gitu. Jadi kita ini setel kayak kita ini mau dengerin buat diri kita. Kita setel radionya kayak kita dengerin buat diri kita, cuman agak dikerasin dikit. Insya Allah 1-2 akan masuk. Insya Allah 1-2 akan masuk sambil didoakan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Afan Ustaz, tadi ana berkunjung ke kantor kawan. Kebetulan pemiliknya menempel moto, yaitu diantaranya menetapkan harus infak dan sedekah ditentukan harus minimal 10%. Ana menasehati masalah patokan 10% itu tidak ada tuntunannya. Jawabnya beliau, itu kan untuk motivasi.
bagaimana untuk langkah selanjutnya untuk menasihati kembali secara berulang. Tentunya kita harus melihat bahwa dia ini punya sisi positif. Apa sisi positifnya? Dia ini senang sedekah. Ini positif enggak? Positif enggak? Positif. Layak enggak untuk dipuji kepositifan ini? Layak. Anda tadi memuji enggak? Anda tadi memuji enggak sisi positif ini? Atau langsung ujuk-ujuk, ini enggak boleh, ini 10%, enggak ada tuntunannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menegur seseorang, dia akan melihat sisi positif yang layak untuk dipuji. Contoh, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang memakai julukan Abul Hakam. Abu Al-Hakam. Padahal Al-Hakam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan kalau kayak gitu kan bapaknya Allah kalau gitu. Al-Hakam itu kan artinya yang maha adil. Kalau menghakimi itu selalu bijak, itu Al-Hakam. Lihat bagaimana Nabi SAW menegur orang ini untuk merubah julukannya, kunyahnya. Kata Nabi SAW, kenapa? Pertama kali tanya, kenapa kok kamu mendapatkan julukan Abul Hakam? Kata orang tersebut, inna qaumi idza ikhtalafu fi amrin atawni fahakamtu bainahum faradu. Saya mendapatkan julukan ini karena kaumku kalau ada masalah selalu dia datangnya ke saya. Kemudian saya berusaha untuk menengahi dan selalu mereka itu menerima hasil keputusan dari saya. Ya. Kemudian maka Nabi SAW mengatakan, ma ahsana hadha. Wah, bagus sekali itu. Lihat. Nabi SAW memuji apanya? Memuji apa? Yang dipuji apanya? Yang dipuji apakah kunyah dia atau perilaku dia yang diterima oleh kaumnya? Perilaku baik dia yang diterima oleh kaumnya. Ma ahsana hadha. Baik sekali, Masya Allah. Ya. Kemudian baru Nabi SAW mengatakan, innallaha huwal hakam. Ketahuilah wahai fulan. Setelah dipuji itu, setelah dipuji, ketahuilah wahai fulan, bahwasannya yang berhak untuk mendapatkan gelar al-hakam adalah Allah. Karena Allah itu kalau mengadili tidak pernah ada yang dizolimi. Kemudian oleh Nabi SAW ditanya, wa malaka minal walad, siapa saja nama anakmu? Fulan, 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 fulan. Wa man akbaruhum, siapa yang paling besar kalau itu? Siapa ya namanya ya? Ada yang tahu? Ini dalam kitab Tauhid. Saya lupa nama anak yang paling besar. Fulan. Oh, Syureh. Kalau nggak salah Syureh. Nama anak saya yang paling besar Syureh. Ya sudah, kalau kayak gitu, kamu itu saya ganti kunyahnya menjadi Abu Syureh. Mau dia langsung. Ya. Lihat bagaimana proses Nabi SAW untuk menegur. Jadi kalau ketika dia 10%, berarti dia ini punya semangat untuk berinfak. Kita puji, Masya Allah. Semoga hartanya barokah, semoga hartanya senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, semoga usahanya lancar. Itu kan amin, amin, amin. Senang banget itu sudah. Dari doain itu. Tapi kayaknya 10% itu saya belum tahu loh dalilnya. Mungkin kalau antum udah tahu dalilnya, mungkin antum berbagilah sama saya. Ya modelnya seperti itu. Jadi bukan enggak ada dalilnya itu. Jadi kita suruh dia untuk nyari. Itu dalilnya 10% dari mana ya? Saya pengen tahu itu. Kalau bagus saya pengen pasang juga itu di rumah. Kalau bagus. Padahal sebenarnya itu enggak bagus. Jadi ketika kita menegur orang, kita harus pintar-pintar untuk memilih bahasa, cara yang tidak menyinggung perasaan orang tersebut.
Ustadz, ana punya usaha, qadarullah kontrakan ana nggak bisa diperpanjang, ana sudah beli tanah tapi di depan orang yang sama usahanya dengan ana mau bangun tapi orangnya nggak terima. Kalau saya buka usaha di situ, bagaimana solusinya? Sekarang gini, didoain bener. Sekarang gini, sekarang kalau antum posisinya kayak dia, antum suka nggak? Kalau posisi antum kayak dia, antum sebagai dia, ada orang lain buka usaha di depan tempat antum dan sama usahanya, antum suka nggak? Benar. Perasaan ke hati kecilnya tentu nggak suka kan? Nah, maka caranya adalah sikapilah orang lain sesuai dengan apa yang kita suka. Nah, kalau kita nggak suka digituin, maka jangan gituin orang lain. Ya. Maka caranya adalah Anda buka usaha, mungkin usaha yang lain. Ya, nggak mesti usaha yang sama dengan usaha teman kita. Akan tetapi kalau posisi kita seperti dia, beda ya. Sekarang kita posisinya bukan seperti dia. Sekarang kita posisinya adalah sebagai kita sendiri. Yang mau buka usaha nggak boleh sama dia. Ya. Dalam kondisi seperti itu maka sebaiknya kita tidak berpolemik, kita membuka usaha yang lain saja. Membuka usaha yang lain sehingga tidak timbul polemik. Tapi kalau posisi kita seperti dia, maka lebih baik kita ikhlaskan dia untuk buka usaha sama dengan kita. Kok gitu sih Ustadz ya? Itu namanya standar ganda itu Ustadz. Sekarang gini, saya kasih contoh. Dalam Islam ada cara-cara seperti itu. Antum, kalau ngasih orang, bagus nggak ngantum ingat-ingat pemberian antum? Bagus nggak? Enggak. Kalau antum sebagai pemberi. Kalau antum sebagai penerima, bagus nggak nginget-inget? Bagus. Berarti kan standar ganda. Nah, iya. Dalam agama kita seperti itu. Jadi kalau posisi kita sebagai pemberi, jangan ingat-ingat. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ngungkit pemberian dan menyakiti orang yang kita beri. Tapi kalau posisi kita sebagai yang pernah diberi, maka kita harus ingat-ingat. Karena di dalam agama kita diperintahkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Fajaza'u yang hasanah apa? Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang sama. Jadi itu bukan standar ganda. Nah, itu bukan standar ganda. Terkadang saya mendapatkan uang yang sobek sehingga angka nolnya kurang 1, akhirnya dihargai separohnya. Contoh 100.000 sobek dihargai 50.000. Gimana hukumnya? Tukar aja ke BI. Tukar aja ke BI. Kalau nggak salah BI itu menerima duit-duit yang rusak. Ditukar sama yang 100.000 kan enak kan? Daripada 100.000 dapat 50.000. Wah, Ustadz masa nukar 100.000 ke BI? Kumpulin aja sampai 1 juta. Kalau udah kumpul 1 juta, antum pergi ke BI. Bagaimana cara menasihati saudara kita yang baru mengenal sunnah agar tidak terlalu berapi-api ketika menasihati orang lain yang mungkin menyebabkan kebencian orang lain tersebut? Suruh dengerin pengajian tadi. Dulu kita juga gitu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali bisa menghadiri salah satu di antara majelis ilmu yang pada saat ini bertempat di Masjid Thariqul Huda di Keranggan. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Roja Lampung dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Judul pengajian kita malam hari ini adalah Dulu Kita Juga Gitu. Itu judul pengajian kita hari ini. Dulu kita juga gitu. Apa itu artinya? Dulu, masa nggak tahu dulu? Kita tahu, juga tahu, gitu. Sudah tahu semuanya kan? Saya kan nggak pakai bahasa Banyumas. Di antara nama-nama Allah yang mulia, ada salah satu nama yang kalau diterjemahkan biasanya yang maha lembut. Apa kira-kira? Al-Latif. Apa? Al-Latif. Nama Allah yang mulia ini di dalam Al-Quran sering sekali digandengkan dengan nama Allah yang lainnya. Ada yang tahu? Apa? Al-Khabir. Apa? Al-Khabir. Contohnya di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 103. Dalam surat Al-An'am ayat 103 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Yang artinya la tudrikuhul absar, Allah itu tidak terjangkau oleh penglihatan manusia. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjangkau seluruh penglihatan manusia. Wa huwal latiful khabir, dan sungguh Allah itu maha lembut lagi maha teliti.
Apa arti dari Al-Latif? Kalau dikatakan terjemahannya yang maha lembut. Maha lembut apanya? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa Al-Latif itu maknanya ada dua. Yang pertama mirip dengan Al-Khabir. Makanya sering digandeng sama Al-Khabir. Makna yang pertama mirip dengan Al-Khabir. Apa artinya? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui sesuatu yang sifatnya lembut, yang sifatnya kecil, yang sifatnya rahasia, yang sifatnya tersembunyi. Itu makna dari Al-Latif, maha lembut. Jadi yang lembut-lembut, yang halus-halus, yang kecil-kecil, yang tersembunyi, yang gak kelihatan, Allah tahu. Kalau yang kecil-kecil aja tahu, apalagi yang gede, kira-kira kayak gitu. Nah, yang lembut-lembut aja tahu, apalagi yang kasar. Nah, yang rahasia aja tahu, apalagi yang gak rahasia. Nah, yang transparan itu semuanya Allah tahu. Ini makna yang pertama. Makna dari Al-Latif adalah mirip dengan apa? Al-Khabir. Makna yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada para hamba-hambanya dengan kebaikan-kebaikan yang sering hambanya tidak sadar. Saking lembutnya nikmat tersebut. Ini makna yang keberapa? Yang kedua. Ini makna yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Latif artinya adalah Allah Azza wa Jal memberikan rahmat, kenikmatan, pemberian, karunia kepada para hambanya. Saking lembutnya, saking halusnya, sampai banyak di antara hamba itu tidak sadar bahwa itulah nikmat. Kalau kita bicara tentang kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada habisnya. Karena kelembutan Allah itulah lautan yang tidak ada tepinya, luas sekali. Saya akan bawakan malam ini dua contoh kelembutan Allah. Yang pertama masalah rizki, yang kedua masalah hidayah. Yang pertama masalah rizki, yang kedua masalah hidayah. Rizki, Allah memberikan rizki kepada kita berdasarkan permintaan kita atau berdasarkan kehendak Allah kepada kita. Yang mana coba? Kehendak Allah atau permintaan kita? Kehendak Allah. Mau contoh buktinya? Contoh buktinya, di sini ada nggak ya